Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Van Dijk janjikan Piala Dunia yang tak terlupakan untuk Van Gaal. Van Gaal membuat pengakuan mengejutkan akhir pekan lalu. Pelatih berusia 70 tahun itu mengaku mengidap kanker prostat. Kondisi itu membuat Van Dijk bersimpati. Bek asal Belanda itu berjanji akan membawa Belanda tampil bagus di Piala Dunia 2022 di Qatar akhir tahun ini untuk menghibur Van Gaal. Ia berjanji akan memberikan Piala Dunia yang tak terlupakan tahun ini. Ten Hag merapat ke Old Trafford, ruang ganti MU terbelah. MU diyakini akan menunjuk Erik ten Hag sebagai manajer baru di musim depan. Pelatih Ajax Amsterdam itu lebih dipilih manajemen setan merah ketimbang Mauricio Pochettino. Ten Hag memiliki biaya pelepasan yang murah, hanya sekitar 1,7 juta pound sterling dan sudah melakoni wawancara dengan klub pada pekan lalu. Laporan Manchester Evening News menyebutkan beberapa pemain MU antusias dengan potensi Ten Hag menjadi pelatih baru sekaligus meyakini dia bisa meningkatkan performa mereka. Namun sumber-sumber yang dekat dengan pemain mengatakan bahwa beberapa pemain lain memandang Ten Hag sebagai pilihan yang tidak mengesankan. Salah kabarnya akan teken kontrak baru, ini kata Klopp. Masa depan Salah memang masih dispekulasikan menyusul belum adanya kesepakatan soal kontrak baru. Namun dalam perkembangan terbaru, wartawan asal Portugal Pedro Almeida menyebut proses negosiasi yang sempat buntu kini berjalan lagi. Salah dan agennya disebut sudah melunak dan siap menerima tawaran Liverpool di angka 300 hingga 400 ribu pound sterling per pekan. Yang pasti, Salah bakal jadi pemain Liverpool dengan gaji tertinggi sepanjang sejarah. Terkait rumor tersebut, Jurgen Klopp enggan berkomentar banyak. Yang pasti, menurut klaim Klopp, diskusi masih berjalan. Atlanta versus Napoli, Koulibaly jadi korban rasisme fans Ladea. Pekan ke-31 Liga Italia 2021-2022 menyajikan duel Atlanta kontra Napoli. Performa gemilang Koulibaly disambut negatif fans Atlanta di stadion. Mereka melontarkan caci maki bernada rasial ke arah bek 30 tahun tersebut. Video cemoohan rasial fans Atlanta ke Koulibaly viral di media sosial dan mendapat banyak kritikan. Federasi Sepak Bola Senegal mengecam aksi rasisme yang menyasar pemainnya tersebut. Benfica versus Liverpool, si merah full tim ke Lisbon. Liverpool akan melakoni leg pertama perempat final Liga Champions di Estadio da Luz. Secara kualitas skuad, Liverpool lebih jelas diunggulkan ketimbang Benfica. Namun patut diingat juga kalau Benfica kerap merepotkan Liverpool di kompetisi Eropa. Beruntung untuk Liverpool, mereka bakal melawat ke Lisbon dengan skuad penuh alias tanpa pemain yang cedera atau dalam masa skorsing. Jelang Villarreal versus Bayern Munich, Julian Nagelsmann waspadai gaya bertahan The Yellow Submarine. Bayern bakal bertandang ke markas Villarreal. Julian Nagelsmann cukup mewaspadai gaya bertahan Villarreal. The Yellow Submarine diketahui memiliki gaya bermain yang unik dan efektif. Gaya bermain yang digunakan oleh Villarreal adalah terus bertahan hingga menemukan momentum yang tepat untuk melakukan serangan balik. Bahkan Massimiliano Allegri mengakui Villarreal berhasil menerapkan pola permainan ini. Melihat potensi tersebut, Nagelsmann langsung memasang kuda-kuda untuk mewaspadai gaya bermain yang serupa. Juru taktik asal Jerman itu tidak mau menelan nasib yang sama dengan Juventus. Cesar Azpilicueta pastikan The Blues siap bungkam El Real. The Blues belum lama ini dipermalukan oleh Brentford di lanjutan Liga. Skuad asuhan Thomas Tuchel dikalahkan di Stamford Bridge dengan skor telak 1-4.
Dengan hasil itu, banyak yang meragukan The Blues ketika menjamu Real Madrid. Ya, Chelsea sendiri akan menjamu Real Madrid di leg pertama perempat final Liga Champions 2021-2022 pada Kamis 7 April 2022 mendatang. Akan tetapi, Azpilicueta menyangkal anggapan tersebut. Bek 32 tahun itu menegaskan timnya sudah melupakan kekalahan atas Brentford. Mereka bersiap bungkam Real Madrid di kandang sendiri. Don Carlo masih diragukan dampingi El Real di Stamford Bridge. Jelang laga melawan Chelsea, El Real mendapat kabar kurang baik. Pasalnya, pelatih mereka Carlo Ancelotti masih diragukan mengawal pasukannya ketika bertandang ke Stamford Bridge. Seperti diketahui, Don Carlo dinyatakan positif COVID-19 pada Rabu 30 Maret 2022. Meski sudah hampir sepekan, kabar terakhir menyebutkan Don Carlo masih belum dinyatakan negatif dari COVID-19. Akan tetapi, saat ini kondisi Don Carlo dikabarkan sudah lebih baik. Kabar terakhir juga menyebutkan Ancelotti tidak menderita gejala apapun usai menjalani tes pertama. City versus Atletico, Guardiola ungkap kekaguman dengan Los Rojiblancos. Guardiola melempar pujian kepada Atletico jelang berhadapan di leg pertama babak perempat final Liga Champions 2021-2022. Pujian itu diberikan karena Guardiola mengagumi konsistensi Atletico Madrid. Mereka adalah juara Liga Spanyol, ungkap Guardiola dilansir dari situs resmi Manchester City. Spanyol dalam dekade terakhir memiliki lebih banyak tim yang mencapai final dan memenangkan Liga Champions. Mereka adalah para juara. Saya mengagumi konsistensi mereka. Imbu pelatih asal Spanyol tersebut. Crystal Palace versus Arsenal, The Gunners disikat 0-3. Arsenal tersandung dalam upayanya mengejar finish 4 besar. Ini setelah The Gunners harus menyerah 0-3 dari Crystal Palace. 3 gol Palace dicetak oleh Jean Mateta di menit ke-16, Jordan Ayew di menit ke-24, dan Wilfried Zaha di menit ke-74. Hasil ini membuat Palace naik ke posisi ke-9 dengan 37 poin, sedangkan Arsenal berada di posisi ke-5 dengan 54 poin. AC Milan versus Bologna imbang tanpa gol di San Siro. AC Milan gagal meraih poin penuh saat menjamu Bologna dalam laga Serie A di San Siro Selasa 5 April. Rossoneri ditahan imbang tanpa gol oleh Rossoblu. Meski berakhir imbang, AC Milan masih memuncaki klasemen Liga Italia 2021-2022. AC Milan kini mengkoleksi 67 angka, unggul 1 poin dari Napoli di tempat kedua. Sedangkan Bologna menempati posisi ke-12 dengan 34 poin. Di pertandingan lain, Hellas Verona menang tipis 1-0 atas Genoa. Laga ke-100 Stefano Pioli bersama Rossoneri. Laga AC Milan melawan Bologna menjadi catatan bersejarah buat Stefano Pioli. Sang Allenatore membuat penampilannya yang ke-100 di Serie A bersama AC Milan. Pioli diketahui mengambil alih pada Oktober 2019 dan membawa mereka ke posisi kedua musim lalu. Rekornya bersama AC Milan di Serie A sejauh ini adalah 60 kemenangan, 22 kali seri, dan hanya 17 kali kalah. Catatan gol AC Milan di bawah asuhannya juga cukup fantastis, yakni 187 gol dan kebobolan 107 gol. Jersey anyar bawa sial 33 tembakan 0 gol. AC Milan dan Bologna bermain imbang 0-0 dalam lanjutan Liga Italia. Dari segi peluang, Rossoneri melepaskan 33 tembakan dengan 7 diantaranya mengarah tepat ke gawang Bologna. Dalam laga tersebut, AC Milan untuk kali pertama menggunakan jersey keempat mereka musim ini. Desain jersey anyar tersebut terbilang unik karena didominasi warna putih dengan warna merah dan hitam hanya ada di sekitar dada pemain. Itu merupakan hasil kolaborasi AC Milan dengan Neiman. Namun, tuah kaos tersebut rupanya tak berhasil membuat AC Milan menang. Padahal sebelum laga ini AC Milan mampu memetik 3 kemenangan beruntun di Liga Italia. AC Milan tak tutup pintu tampung winger Juventus ini.
Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan tak menutup pintu untuk menampung Federico Bernardeschi dari Juventus. Menurut laporan Calcio Mercato, Bernardeschi sebenarnya bukan pilihan utama Milan. Namun, Rossoneri siap menampungnya. Bernardeschi sendiri jelas masuk kriteria pemain incaran Milan. Selain bisa direkrut secara gratisan, pemain 28 tahun tersebut termasuk pemain yang fleksibel dan bisa main di sisi sayap kiri. Edin Dzeko tantang gelut supporter Juventus. Striker Gaek Inter Milan Edin Dzeko menantang supporter Juventus untuk berkelahi setelah meraih kemenangan di laga pekan ke-31 Liga Italia 2021-2022. Hal itu terjadi saat memasuki detik-detik pertandingan berakhir. Dzeko yang ada di bangku pemain mendengar cemooh dari supporter Juventus di belakangnya. Tak banyak basa-basi, mantan pemain AS Roma itu langsung membalas dengan menantang berkelahi pendukung Juventus yang meneriakinya. "Berdiri jika Anda punya nyali," kata Dzeko 2 kali sebelum dia ditahan oleh seorang anggota staf Inter Milan, dikutip dari Football Italia. Menggila di AS Roma, Tammy Abraham kepikiran pulang kampung. Selesai menggila bersama AS Roma di kompetisi Liga Italia, Tammy Abraham mulai kepikiran untuk pulang kampung ke Inggris. Seperti diketahui, Tammy Abraham tengah dalam performa terbaiknya sejauh ini dalam petualangan perdananya di Italia bersama AS Roma. Abraham pun mengaku senang dengan banyaknya rumor yang mengkaitkannya dengan klub-klub papan atas, terutama dari Inggris, yang membuktikan apa yang ia capai di AS Roma adalah sebuah hal hebat. Karenanya, Abraham pun tak menutup kemungkinan untuk pergi dari AS Roma dan kembali ke Inggris di mana tempat ia tumbuh. Phil Foden minta gaji lebih besar jika Manchester City datangkan Erling Haaland. Mendatangkan Erling Haaland tidak hanya beresiko untuk mempersiapkan gaji tinggi, tetapi juga memberikan efek domino. Situasi inilah yang akan dialami Manchester City. Mereka bukan hanya harus memberikan gaji tinggi kepada Erling Haaland, tetapi juga kepada pemain muda mereka saat ini, Phil Foden. Jika Haaland kemungkinan akan mendapatkan 500.000 pound sterling atau sekitar 9 miliar rupiah per pekan, Foden juga pantas untuk mendapatkan peningkatan gaji yang signifikan meski tidak sebesar Haaland. Real Madrid berencana pinjamkan Eden Hazard sebelum Piala Dunia 2022. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan berencana untuk meminjamkan bintang mereka Eden Hazard ke klub lain sebelum gelaran Piala Dunia 2022 November hingga Desember mendatang. Musim panas mendatang, Real Madrid berencana menggait Kylian Mbappe dari PSG, artinya kesempatan bermain bagi Hazard tentu bakal semakin terbatas. Apalagi dengan performa apik yang ditunjukkan Vinicius Junior, Real Madrid berharap dengan dipinjamkan ke klub lain, Hazard bisa siap tempur membela Belgia pada pentas akbar Piala Dunia 2022 di Qatar pada November hingga Desember mendatang. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!